Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast. Ngobrol santai tanpa beban. Dan hari ini memang kita tanpa beban, tidak ada beban sama sekali. Dan kita akan berbicara tentang para pemuda, anak-anak muda. Oleh karena itu di hari ini, di episode kali ini kita bersama dengan Ketua KNPI Kecamatan Gunung Sari. Beliau adalah Bung Saiful. Ya, betul sekali. Assalamualaikum Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat alhamdulillah. Ya, tambah bugar kelihatannya hari ini ya. Ya, semangat sekali karena tadi baru datang langsung disuguhin kopi. Kopi ya. Jadi kalau sudah ngopi itu lebih cair suasana ya. Ya, lebih segar saja gitu ya. Iya, oke, luar biasa ya. Bung Saiful, ini kita bicara tentang anak-anak muda. Ya, peran anak-anak muda di zaman sekarang ini di segala lini perkembangan bangsa kita. Menurut Bung Saiful, bagaimana anak-anak muda saat ini? Ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang kepemudaan ya atau pemuda saat ini, jadi saya memperkenalkan diri boleh? Oke, boleh ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama lengkapnya Saiful Haq. Oke. Ya, jadi kebetulan hari ini saya diundang sebagai perwakilan tokoh muda untuk berbicara tentang kepemudaan. Jadi saya di Ketua KNP Kecamatan Gunung Sari. Ya. Lanjut terkait kepemudaan ya, berbicara tentang pemuda. Jadi ada sesuatu yang akhirnya di hati ini melihat bagaimana pemuda saat ini. Artinya pemuda yang dulu dengan yang sekarang ini memang sama-sama pemuda, ya, sama-sama pemuda, sama-sama muda, sama-sama mudanya, mudanya. Cuma zamannya yang berbeda, kemudian tantangannya pun juga berbeda. Juga. Kita lihat hari ini banyak, bahkan sebelum beranjak ke pemuda, anak-anak kita ini sudah disuguhi dengan berbagai macam teknologi yang dalam tanda kutip bisa mempengaruhi pikiran, bisa mempengaruhi otak mereka, kemudian waktu bermainnya juga diambil gitu dengan adanya teknologi seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi beban kami khususnya di pemuda Gunung Sari ya. Dalam hal ini adalah menjadi PR kita nanti. Sebenarnya PR kita bersama. PR kita bersama. Jadi apa solusinya? Jadi nanti kita pelan-pelan nanti kita adakan kegiatan, kemudian program-program yang menyangkut kepemudaan, ya, dengan tujuan agar anak-anak muda kita ini tidak terlena dengan teknologi dengan zaman yang sepertinya sudah menggerogoti pikiran mereka. Begitu. Kalau boleh tahu berapa lama Bung Saiful sudah berada di KNPI? Saya kebetulan di KNPI ini sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun ya. Mau 2 tahun. Dulu juga di kepengurusan yang periode yang lalu saya juga ikut di KNPI. Tapi berada di posisi sekretaris waktu itu. Dan kebetulan di periode sekarang ini alhamdulillah saya dipercayakan menjadi ketua KNP Kecamatan Gunung Sari. Apa program yang program yang sudah dan ingin dilakukan untuk khususnya di KNPI Gunung Sari? Ya. Terkait program, jadi khususnya di KNP Kecamatan Gunung Sari ini banyak sekali sebenarnya program. Karena di KNP ini banyak bidang-bidangnya, diantaranya ada bidang sosial, kemudian bidang keagamaan dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini yang sudah kita lakukan adalah karena ini masa pandemi ya, karena ini semasa pandemi, jadi kami di sana sudah turun ke desa-desa, ke dusun-dusun, mengadakan pembagian masker, kemudian sosialisasi terkait bagaimana penanganan COVID-19, kemudian nyemprot ya, penyemprotan disinfektan. Disinfektan itu pernah kita lakukan karena fokus program kita saat ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana penanganan COVID-19. Ya. Kemudian yang kedua ya, yang kemarin kita sudah sudah melaksanakan puasa Ramadan, kami pun juga di bidang keagamaan punya
program namanya Safari Ramadan. Safari Dan alhamdulillah kami sudah safari ke beberapa desa dan alhamdulillah maksimal. Dan sambutan dari desa-desa tersebut sangat antusias dengan kehadiran kami. Kalau bicara Safari Ramadan itu programnya apa? Apakah hanya kunjungan saja atau mungkin ada hal lain yang dilakukan? Ya, jadi terkait Safari Ramadan, alhamdulillah di KNP Kecamatan Gunung Sari khususnya, jadi kita tidak sekedar berkunjung, kita tidak sekedar nongol. Jadi di sana kita ambil alih, artinya kita kita selaku imam, ya. Kemudian di KNP Kecamatan Gunung Sari juga yang ada tilawahnya. Jadi ya, betul-betul anak muda yang tampil seperti itu ya. Ya, jadi kita tunjukkan bahwa di kepemudaan ini atau di pemuda ini khususnya di KNP ini semua ada di situ. Semua ada, bahkan jadi imam. Bahkan jadi imam sudah ada. Kemudian yang ngaji tilawahnya pun sudah kita punya ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya safari datang atau mungkin mengunjungi biasa. Jadi ketika datang ke suatu desa menunjukkan kepada masyarakat setempat bahwa anak-anak muda itu bisa tampil. Ya, gitu tampil apapun yang diinginkan oleh masyarakat. Siap, kita siap. Wah, itu luar biasa ya. Kemudian sejauh itu juga tujuan kami untuk Safari Ramadan tersebut adalah untuk bersilaturahim lah kepada masyarakat. Kemudian menunjukkan bahwa KNPI ada di tengah-tengah masyarakat. Eksistensinya ada. Jadi tidak sekedar nama, tidak sekedar logo saja, ya. Betul. Jadi ada perannya di masyarakat. Itu, jadi menunjukkan ke masyarakat bahwa anak-anak muda sekarang ini bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Bagaimana melihat ketika anak-anak sekarang kita ini, seperti tadi di Bung Saiful bilang, anak-anak kita tidak hanya yang masih muda, bahkan dari kecil pun sudah disuguhi dengan teknologi dari handphone, game online dan lain sebagainya. Bagaimana melihat anak-anak muda kita sekarang yang kadang masih anggap saja misalnya nongkrong, tidak jelas, tidak ada kerjaannya, atau itu bagaimana melihat? Ya. Makanya ini bisa dikatakan adalah PR besar kami ya, terutama di kepemudaan ya. Kemudian juga ya tidak terlepas nanti ada kaitannya dengan kerjasama dengan pemerintah ya, untuk kemudian nanti membuat program sasarannya anak muda gitu. Apa yang membuat anak-anak muda kita itu masih mungkin secara kasat mata kita lihat kok kayak malas begitu. Apa ya menurut Bung Saiful itu bagaimana? Pertama saya lihat faktor lingkungan ya. Lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Apapun kegiatan apapun yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini itu tergantung dari lingkungannya gitu. Kemudian teman bergaulnya. Dan teman bergaul itu adalah sangat sangat mempengaruhi bagaimana kemudian merubah karakter yang baik menjadi tidak baik, karakter yang tidak malas menjadi malas. Itu sangat terpengaruh lingkungan, kemudian teman bergaulnya. Makanya saya lihat hari ini banyak anak-anak muda kita ya, atau adik-adik kita gitu, yang kemudian seperti yang dibilang tadi, banyak nongkrong, kemudian tidak ada pekerjaan ya, hanya mengerjakan hanya sibuk dengan HP saja. Nah itu saya lihat karena memang tidak ada wadah ya. Tidak ada wadah. Karena tidak ada wadah untuk mereka ya. Akhirnya nanti ya insya Allah ke depan mudah-mudahan kami di KNP khususnya tetap sehat. Kami nanti akan adakan beberapa program yang terkait untuk menyentuh kepemudaan khususnya ya, kepemudaan. Bisa saja nanti kami adakan seminar-seminar, kemudian terkait juga keterampilan yang akhirnya bisa lambat laun memberikan kesempatan bahwa anak-anak muda kita ini tidak lagi sibuk dengan HP, tapi ada pekerjaan lain yang menyibukkan mereka yang lebih bermanfaat seperti itu. Jadi ketika mereka disibukkan dengan sesuatu, jadi tidak lagi malah sibuk dengan diam saja gitu ya. Betul sekali. Dan
ada betul tidak menurut Bung Saiful seperti ini? Ada kesan di tengah masyarakat, kadang di tengah masyarakat kita, kadang anak-anak muda itu tidak diberikan waktu, tidak diberikan tempat untuk berkreasi. Misalnya walaupun contoh, walaupun pemuda ini bisa jadi imam sholat misalnya, kadang anggapan masyarakatnya, oh masih anak-anak nih, belum bisa lah. Nah itu bagaimana menurut Bung Saiful? Kalau masa-masa saya beranjak muda atau dewasa waktu itu ya, bisa dikatakan iya. Jadi orang tua kita itu masih berpikir kita masih kecil, belum pantas menjadi imam. Tapi hari ini saya lihat alhamdulillah ini yang yang saya lihat positif sekali ya. Orang-orang tua kita sekarang jadi memberikan kesempatan bagi anak-anak muda kita yang berpotensi. Yang seperti dibilang sama Mas Wira, jadi yang potensi jadi imam, jadi diberikan waktu jadi imam. Yang potensi atau yang ahli di bidang khutbah misalnya diberi kesempatan untuk khutbah Jumat dan sebagainya. Jadi menurut Bung Saiful sekarang masyarakat sudah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka, saya lihat ya. Jadi sudah mulai paham bahwa memang anak muda itu adalah agen of change tadi itu. Agen of change. Ya, jadi agen perubahan ya. Jadi tidak selamanya orang-orang tua kita itu akan muda terus atau akan tua terus. Ada kalanya nanti mohon maaf sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi imam karena tua atau tenaganya kurang, tidak sanggup lagi untuk menjadi khatib dan sebagainya. Maka diberikanlah kesempatan bagi anak-anak muda kita untuk tampil. Kalau masih ada misalnya di tengah masyarakat hal seperti itu, menurut Bung Saiful itu bagaimana? Saya jujur, jadi kalau ada masyarakat kita yang masih berpikiran seperti itu, artinya ada anak muda kita yang punya potensi kemudian tidak diberikan kesempatan, itu sangat-sangat sangat-sangat kita sesalkan lah ya, atau sangat-sangat kita tidak setuju lah. Karena apa? Tadi saya bilang bahwa anak muda ini memang harus kita latih dari sekarang. Karena anak muda ini adalah nanti penerus bagi orang tua kita. Kalau misalnya di satu tempat atau satu kampung, satu desa masih ada misalnya anggapan seperti itu, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di desa di sana atau di tempat itu gitu? Jadi, apakah dia harus saya bisa loh nih atau bagaimana gitu? Ya bisa saja seperti itu, Mas Wira. Jadi bisa saja dia tidak apa-apa menunjukkan potensi dirinya. Saya bisa. Gitu. Saya bisa menjadi imam, saya bisa menjadi khatib, saya bisa menjadi membuat acara, saya bisa menjadi penceramah dan sebagainya. Jadi dibutuhkan juga hal-hal seperti itu. Karena memang sekarang kan juga masyarakat itu juga perlu adanya pembuktian lah ya, bukan sekedar formalitas semata. Oh ini bisa, tapi tidak pernah dilihat, tidak pernah tampil. Ya, sama saja kan bohong seperti itu kan. Jadi intinya pemuda juga harus menunjukkan dirinya seperti itu gitu ya. Harus. Ya, memang harus. Harus, tapi jangan oper begitu. Jadi mungkin dengan cara yang sopan, tetap dengan cara yang baik ya. Kita juga punya etika, apalagi kita hidup di bumi Sasak. Lombok ini kental dengan etikanya kan. Ya bahasa Jawanya kita sowan dulu lah ya. Kita bertabe dulu kan. Tidak masalah. Sehingga orang-orang tua kita kan akhirnya tahu bahwa potensi kita ini ada. Tidak masalah. Jadi memang anak-anak muda sekarang juga harus kita harus menunjukkan bahwa kita bisa dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Bung Saiful pasti kuliahnya kan di luar Lombok ya, di Jawa, di Jogja sana, terus mungkin juga pernah ke tempat-tempat lain di Indonesia ini. Ada tidak perbedaan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak muda kita di Lombok ini dengan di luar daerah? Berbicara perbedaan ya sangat-sangat ada perbedaannya. Bedanya apa? Jadi pengalaman saya alhamdulillah di Jogja itu hampir 9 tahun. 9 tahun? Iya. Sudah bisa bahasa Jawa berarti ya? Bisa. Jawa Ngoko bisa, Jawa
halusnya juga sedikit-sedikit bisa. Berarti Bung Saiful ini memang senang bergaul dengan apa ya? Ketika berada di tempat di sana, ya bergaul dengan ada di sana. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini jadi moto saya itu apa ya? Moto saya itu harus satu hari itu target saya punya teman satu. Satu hari harus punya teman satu, artinya kenalan baru satu. Kenalan baru satu. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya lakukan itu. Iya, berarti hari ini dapat teman baru satu. Teman baru satu termasuk itu. Bahkan bisa 2, bisa 3 sampai sore nanti. Biasa, itu target saya memang. Ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi, berbicara tentang perbedaan banyak sekali. Pertama, sebenarnya ya yang saya rasakan tantangan hidup di kota itu lebih luar biasa, lebih besar gitu ya? Lebih besar daripada hidup di kampung, di desa, kampung atau di Lombok lah. Kenapa? Karena hidup di kota ini banyak sekali, khususnya di Jogja ya. Di Jogja, kita berbicara Jogja karena saya pernah lama di Jogja. tinggal di Jogja. Karena apa? Karena di Jogja sana itu banyak orang-orang daerah berkumpul jadi satu. Se-Indonesia Raya kumpul sana. Se-Indonesia itu ada di situ. Baik dari Sabang sampai Merauke. Artinya kalau kita tidak tidak bisa bergaul, kemudian kita tidak bisa membawa diri, akhirnya kita yang terbawa oleh pergaulan. Nah, kalau kita berbicara di sini di Lombok, ya kita kan masih bergaul dengan sesama, ya paling antar desa, antar kecamatan, paling jauh lah antar kabupaten, tapi masih satu karakter. Ya, saya kira tantangannya masih lebih besar di luar sana. Contohnya di Jogja tadi. Ya, contohnya Jogja tadi daripada kita tantangan hidup yang ada di Lombok. Apa yang Bung Saiful lakukan kalau kita lihat Jogja ya seperti Bung Saiful dan semua orang tahu di sana itu salah satu tujuan untuk pendidikan lah di sana ya. Ketika lulus sekolah SMA, orang rame-rame dari seluruh Indonesia pingin kuliah di Jogja gitu ya. Dan jiwa anak-anak muda ini kan hampir sama, jiwanya menggelora, jiwanya pingin free, bebas. Apa yang Bung Saiful lakukan ketika pertama kali di Jogja dan melihat arus yang begitu deras ini, dan bagaimana apa yang dilakukan? Memang benar ya. Jadi awal-awal saya menginjakkan kaki di Jogja ya sedikit terkejut ya. Karena apa? Jujur, saya dulu waktu di Sanawiyah Aliyah ya. Berarti dulu di Sanawiyah Aliyah di? Ya, saya alhamdulillah di Al-Aziziyah. Al-Aziziyah. Ya, nanti kita akan bahas Al-Aziziyah ya. Oke, nanti kita bahas. Kemudian terkejut ya melihat ternyata kota ini seperti ini. Yang tidak pernah kita lihat sama sekali. Betul, kan. Ya. Karena lingkungannya pondok pesantren, ngaji dan ngaji. Pergaulan yang saya alami sebelum saya datang ke Jogja itu sangat-sangat beda. Akhirnya ya sedikit kaget ya. Kemudian sedikit-sedikit menyesuaikan diri. Dan alhamdulillah walaupun di kota di Jogja khususnya itu banyak tantangan hidupnya, tantangan pergaulannya dan sebagainya. Tapi saya mampu untuk melawannya. Kenapa? Karena basic agama tadi. Alhamdulillah. Basic pesantren tadi. Ya. Jadi masih alhamdulillah saya bawa sampai akhirnya saya selesai dari Jogja. Jadi ada tidak apa yang semacam begini ketika apa yang menguatkan bahwa saya ini orang pesantren? Ada mungkin kalimat kah atau apa yang masih kayak menjadi satu prinsip seperti itu, ada tidak? Iya. Jadi semacam ada tanggung jawab ya. Semacam ada tanggung jawab bahwa memang ilmu-ilmu yang sudah kita dapat selama kita di pondok pesantren itu ya semacam kita sudah didoktrin ya. Didoktrin bahwa kemana-mana harus kamu bawa ilmu ini. Mau bergaul sama siapa saja kamu harus bawa ilmu yang kamu dapatkan dari pondok pesantren ini. Itu yang membuat alhamdulillah saya secara pribadi ingat terus. Sekalipun bergaul dengan siapa saja, saya masih ingat. Jadi artinya bergaul dengan siapa saja, saya santri. Ya, atau kemanapun saya pergi, saya ini sebenarnya seorang santri. Betul sekali. Kemana-mana, ya santrinya itu melekat gitu. Melekat gitu sekali.
Oke, kalau kita bicara tentang Al-Aziziyah ini, ya kan Al-Aziziyah kenal Aziziyah ya. Alhamdulillah saya pernah nginep di sana. Saya pernah banyak bergaul juga dengan kalau saya bilang kalau ada yang tidak kenal Al-Aziziyah bukan orang Lombok. Bukan orang Lombok ya. Alhamdulillah. Menurut Bung Saiful, Al-Aziziyah saat ini seperti apa? Alhamdulillah ya, Al-Aziziyah dari dulu sampai sekarang, bahkan mudah-mudahan sampai ke depan selalu ada perkembangan saya lihat. Perkembangan. Ya. Dulu di masa-masa saya sekolah, ya kita berbicara santri ya masihlah hitungan ratusan ya. Ratusan. Ya. Itu tahun berapa masih jadi santri? Saya masuk di Al-Aziziyah sekitar 96 ya. 96 berakhir di 2002. Berakhir di 2002 ya. Itu masih hitungan ratusan. Tapi hari ini karena alhamdulillah saya juga sekarang ngabdi di sana. Ngabdi di Al-Aziziyah juga. Ya, sebagai apa di sana? Sebagai guru. Guru juga di sana, ustadz juga di sana ya. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah sampai hari ini jumlah santrinya itu tidak kurang dari 4.000 santri. Itu besar ya. Alhamdulillah besar, dan muridnya juga dari mana-mana. Tidak hanya ada di NTB saja ya, tidak hanya dari NTB, bahkan dari luar daerah banyak juga yang berdatangan. Ya. Dan berarti Bung Saiful ini menunjukkan bahwa seorang santri pun itu mampu berada seperti di saat ini, di KNPI seperti ini. Betul. Apakah itu seperti menepis anggapan bahwa kalau jadi santri paling nanti jadi imam ustaz saja, imam saja, jadi merbot saja, itu bagaimana? Ya hari ini kan terjawab kan? Oke. Nah, hari ini terjawab. Jadi walaupun basic kami pondok pesantren, ya tidak menutup kemungkinan lah kita juga bergerak di bidang yang lain seperti itu. Dan banyak juga bukti-bukti yang lain, pejabat-pejabat kita yang lain kan, walaupun basicnya agama, walaupun basicnya pondok pesantren, tapi mampu menjadi bupati misalnya, mampu menjadi gubernur misalnya kan. Artinya, dan sangat bagus sekali kalau seandainya ada orang-orang di antara kita ini yang mau menjadi pemimpin dan ada basic pesantrennya, itu sangat luar biasa. Iya, bahkan kita pernah punya gubernur yang memang basicnya yang notabene pondok pesantren, bahkan beliau tuan guru gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga santri sebenarnya. Oh gitu ya. Ya kelihatan. Bung Saiful, ini kalau kita bicara kembali lagi tentang santri. Tidak banyak, ada beberapa yang saya ketahui bahwa ketika mereka setelah mondok di pondok pesantren terus keluar ke dunia luar, entah sekolah, kuliah, atau mungkin melanjutkan di yang secara umum misalnya, mereka kaget dengan pergaulan tadi seperti Bung Saiful bilang tadi, dan akhirnya banyak, tidak sedikit juga yang terjerumus gitu. Menurut Bung Saiful, kenapa? Apa yang membuat mereka itu terjerumus? Padahal waktu di pondok pesantren dia rajin, dia luar biasa. Tapi ketika menemukan dunia yang baru, akhirnya malah 180 derajat berubah. Iya. Apa yang membuat begitu? Benar sekali. Jadi berbicara tentang bagaimana dan seperti apa alumni pondok pesantren juga hari ini kan bisa terjawab. Ada yang memang menjadi ustadz, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi itu, bahkan kita juga tidak bisa menafikan bahwa sekalipun basicnya pondok pesantren, ada juga memang yang justru kontradiktif kontradiksi dengan apa yang sudah dia dapatkan di pondok pesantren. Dulu memang rajin baca Quran, kita pun sudah hafal sudah tahajudnya luar biasa dan sebagainya. Kok tiba-tiba keluar dari pondok pesantren berbalik 180 derajat misalnya. Ya itu saya kira kembali ke pribadi masing-masing. Karena apa? Karena kalau kita memikirkan diri sendiri kemudian kita juga mampu mengendalikan hawa nafsu kita, entah itu pergaulan, entah itu cara sosial dan sebagainya, itu tergantung kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pondok pesantrennya. Tidak boleh kita menyalahkan, karena dimanapun pondok pesantren pasti
ajarannya baik, ajarannya bagus, baik. tujuannya bagus ya. Karena ada anggapan masyarakat begini, Bung Saiful. Ini loh tamatan pondok pesantren tapi jadinya begini nih ya. Itu bagaimana? Jadi bukan pondoknya yang salah gitu ya. Bukan pondoknya yang salah, kita tidak boleh menyalahkan pondoknya. Di mana-mana pondok pasti mengajarkan hal yang baik. Itu perkara orangnya saja itu yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Dan bisa jadi mungkin juga peran dari keluarga dan orang tua mungkin. Betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi perlu juga kan pengawasan dari orang tua. Oke, itu ya. Baik, kita kembali ke KNPI. Kita bicara KNPI sekarang ini untuk khususnya di Lombok kita beberapa bulan ke depan nanti kita ini akan ada MotoGP, terus juga nanti banyak orang-orang yang akan bisa jadi berkunjung lagi ke daerah kita. Betul. Ya, apalagi mungkin nanti setelah semoga segera selesai pandemi COVID ini. Amin. Dan orang-orang akan datang ke sini ya dari berbagai macam negara dengan budaya. Seharusnya bagaimana kita anak-anak muda menghadapi itu, tantangan teknologi yang sudah kita bicarakan di awal, juga tantangan budaya yang luar biasa. Itu seharusnya bagaimana anak-anak muda? Apa kita ikuti saja atau ngikut-ngikut atau kita harus lawan? Itu bagaimana? Jadi begini. Tapi sebelumnya ya saya mau nyapa Ketua KNPI Lombok Barat, boleh? Oh iya, boleh, silakan. Jadi kami di sini di KNPI ya di Kecamatan Kabupaten Lombok Barat. Jadi ada ketuanya di kabupaten. Oh, ada ketuanya. Jadi namanya Bung Haji Ari Suhaimi. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ari ya. Bung Ari. Ya. Semoga sukses dan sehat tentunya ya. Iya, kita doakan semuanya. Betul. Ya. Jadi kita berbicara tentang bagaimana nanti ke depan karena memang ada planning MotoGP ya. Iya. Itu memang ada ya nanti. Ada Iya. Kalaupun nanti ada, otomatis harus. Ya, budaya ini pasti menumpuk di sini kan. Iya. Nah, kemudian bagaimana cara kita, bagaimana peran kita misalnya anak-anak muda khususnya. Yaitu kembali tadi, jadi segala sesuatu itu memang kita harus ini yang terkait pergaulan ya. Iya. Memang ada kaitannya dengan basic diri kita ini, basic agama kita ini kan. Lagi-lagi kita kembalikan ke sana. Kalau saya ya jangan sampai sebanyak apapun nanti budaya yang masuk ke daerah kita ini ya, yang baiknya monggo kita ambil, tapi yang kurang baiknya jangan kita ambil, yang tidak sesuai dengan budaya kita ya. Itu saja. Nah, jadi memang perlu ada misalnya kita yang beragama Islam, ada dasar-dasar agama yang harus melekat dalam diri kita. Ya memang harus berperan itu kan. Berperan. Dan juga kita harusnya melihat lingkungan kita. Apakah kita harus memang milih-milih teman? Wah, ini temannya ini nggak baik nih. Apa kita langsung tinggalin atau? Oh, kalau saya secara pribadi tidak. Jadi bagaimana memilih teman, Bung Saiful? Kalau saya pribadi loh ya. Tapi ada juga yang mengatakan pilih temannya bergaul misalnya kan, jangan asal bergaul dengan ini. Kalau saya dengan siapapun oke. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi teman itu, bagaimana kemudian cara kita bergaul dengan teman tersebut. Ya. Dan saya yakin sejelek apapun teman kita bergaul, tidak mungkin dia akan menjerumuskan kita dan tidak mungkin akan mengajak kita ke hal yang jelek, yang tidak baik. Saya yakin itu. Cuma perkara kitanya saja yang kemudian kendor, kemudian bisa dipengaruhi kan seperti itu. Kan ada yang mengatakan gini, Bung Saiful, kalau kita bergaul dengan orang, bisa jadi kita akan terbawa atau kita akan membawa gitu. Nah, itu bagaimana? Kalau saya selama ini lain-lain orang ya. Kalau saya selama ini biasanya membawa orang, bukan terbawa. Alhamdulillah sampai hari bukan itu yang terjadi, tapi justru sebaliknya saya yang sering membawa orang. Iya betul ya. Jadi dan apa yang harus kita punya dasar ketika kita bagaimana kita mempengaruhi orang ke hal yang baik, kan itu sebenarnya berat. Yang penting jangan mendikte orang jelek. Jangan mengklaim orang tidak baik. Sejelek apapun siapapun dia, kita rangkul ya. Kita cari apa kira-kira
permasalahannya sehingga dia menjadi seperti ini. Itu yang harus kita cari. Jangan mengklaim orang pun ini tidak baik, jangan bergaul sama saya karena saya orang baik misalnya. Jadi apa namanya, kalau saya semuanya kita yang mengendalikan. Gitu, kan. Pernah nggak punya pengalaman ketika ada teman mungkin atau punya kenalan yang seharusnya dia berada di lingkungan yang tidak baik lah misalnya, terus akhirnya Bung Saiful mampu membawa dia pernah tidak ada pengalaman? Banyak sekali. Mungkin yang paling berkesan sampai hari ini salah satunya, dulu kan saya mohon maaf, saya pernah jualan di Udayana ya. Jualan apa? Ya jus, kemudian Indomie. Oke. Dulu waktu rame Udayana. Masih dulu zaman rame Udayana. 2014 lah. 14, oke. Nah di situ kan anak-anak tongkrongan semua. Anak-anak tongkrongan semua, kemudian pergaulannya luar biasa. Bahkan mohon maaf masih mereka tidak sholat, bahkan masih mereka minum. Tapi selama saya bergaul tidak pernah saya menyalahkan mereka. Coba mabuk, kamu gini gitu. Tidak pernah. Bahkan waktu saya sholat pun ini tetap saya ingat sampai sekarang. Waktu sholat pun ketika saya sholat kemudian dia menyalakan tip waktu itu musik tidak pernah saya suruh hentikan musiknya gitu, atau kecilkan musik, tidak pernah. Dan selama saya sholat itu tidak pernah saya bilang ayo sholat, ayo kita sholat. Tapi saya memberikan contoh lah. Gitu saya sholat di hadapan mereka, akhirnya lama-lama mereka berpikir sendiri kan, wah ini saya mengganggu orang sholat. Akhirnya musiknya dikecilin, dan lama-lama mereka yang sholat. Ya bahkan sampai akhirnya mereka yang duluan ngajak saya sholat, ayo bang kita sholat seperti itu ya. Nah itu adalah salah satu pengalaman yang sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman yang dulu teman-teman saya bergaul di Udayana semuanya rajin lah sholat dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang betul lebih baik kita actionnya gitu prakteknya duluan daripada kita ngomong menyalahkan dengan kalimat seperti itu ya. Dan itu kadang-kadang orang kalau disalahkan itu malah semakin menjauh kan, malah semakin menghindar. Jadi silakan sudah kita bergaul sama mereka, kemudian kita cari apa permasalahannya sehingga dia menjadi ini, baru kita dapatkan bagaimana solusinya kan untuk menarik mereka. Artinya ketika kita bergaul dengan orang misalnya dengan lingkungan yang tidak baik misalnya, atau dalam tanda kutip orangnya sedang berada di tempat suasana yang tidak baik misalnya dalam tanda kutip, berarti kita rangkul dulu. Pasti karena ada sesuatu masalah. Benar, itu yang kadang-kadang banyak teman-teman kita tidak tahu kan, asal ngajak, kita tidak tahu apa permasalahannya sebelumnya kan. Barangkali dia punya problem, dia ada masalah yang lain misalnya kan. Nah itu perlu kita rangkul dulu seperti itu. Bung Saiful, apa yang ingin Bung Saiful sampaikan ke teman-teman anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini? Ya, ini terakhir ya. Jadi saya ingin berbicara bahwa yang pertama, peran pemuda sangat dibutuhkan ya, apalagi di masa-masa sekarang, karena walau bagaimanapun kita yang muda ini adalah agen of change, agen perubahan untuk ke depan. Jadi tidak mungkin orang-orang tua kita saja nanti yang akan bergelut di semua ini. Yang diharapkan adalah para pemuda nanti untuk menggantikan orang-orang tua kita. Jadi harapan saya jangan sia-siakan masa muda ini. Kita manfaatkan dan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang positif tentunya. Ya luar biasa ya. Jadi jangan kita sia-siakan sewaktu masih muda, sedang sehat, sedang segar, bugar. Karena beberapa tahun lagi bisa jadi sudah mulai expired. Pandangan kabur, pinggang sudah sakit gitu ya. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin di waktu masih ada kesempatan. Betul sekali ya. Bung Saiful, terima kasih sudah bersama kita di Wira Podcast hari ini, dan semoga kita bisa banyak mengambil inspirasi dari Bung Saiful tadi. Amin. Jadi terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini.
ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.